Shalom. Yang di rumah juga boleh duduk ya. Oh emang udah duduk ya. Puji Tuhan. Ya saya sudah izin untuk buka masker. Pertama-tama saya mau bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Di ibadah kita di minggu keempat bulan Juni ini. Terima kasih untuk Pak Gembala dan semua leader di tempat ini. Nah kita langsung buka Alkitab kita. Pada pagi hari ini saya mau ajak kita merenungkan satu tema, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna. Berapa banyak yang sudah merasakan 2 tahun ini disertai Tuhan luar biasa, amin ya. Kami tidak gimana-gimana tapi Tuhan selalu pelihara, haleluya. Tuhan cukupkan, ya memang di masa pandemi ini ada justru yang memang yang tambah kaya Bapak Ibu ya. Tapi ya lebih banyak tentu yang sedang mengalami kesusahan, tapi satu hal kita percaya Tuhan itu selalu setia. Amin. Nah, sebab itu saya memulai dari ayat yang terkenal ini, semua pasti sudah hafal, yaitu Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama 2-3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Saudara, hari-hari ini kita sangat familiar dengan kata meta ya. Meta itu bukan tetangga depan rumah kita gitu ya. Itu masih meta Bapak Ibu ya. Meta ini satu kata dalam bahasa Inggris yang artinya beyond ya. Makanya muncul kata metaverse, beyond universe, berarti melampaui alam yang kelihatan ini. Metafisika, melampaui hal-hal yang fisik, berarti alam rohani ya. Nah tapi tahukah saudara, kata meta itu adalah satu kata serapan dari bahasa Yunani. Jadi bukan pure asli bahasa Inggris saudara. Dan kata meta itu sudah jauh lebih dulu dipakai di Alkitab, saudara ya. Karena kata meta itu sudah temukan di ayat ini salah satunya ya. Kira-kira di mana saudara temukan kata di ayat yang tadi kita baca? Yaitu ayat yang ke-20 ya, yaitu di kata menyertai. Kata menyertai itu dalam bahasa Yunani itu dipakai kata meta. Cuma karena ini bahasa aslinya, maka dia punya pengertian yang lebih lengkap, lebih apa ya? Begini artinya ya, meta itu katanya disertai before and after. Nah itu, meta yang dimaksud di sini. Penyertaan Tuhan itu before and after. Jadi di masa lalu kita, di masa kini kita, dan di masa depan kita. Nah susah memang menerjemahkan kata itu waktu masuk ke bahasa-bahasa yang lain. Makanya bahasa Inggris cuma bilang beyond, melampaui. Melampaui apa yang kita pikirkan kali gitu ya. Ya. Dan bahasa Indonesia ya udah langsung pakai aja, karena apa bahasa Indonesianya gitu. Mungkin kalau ada yang paling dekat dengan kata meta itu dalam bahasa Indonesia itu melingkupi ya. Jadi melingkupi kan membungkus kita, meliputi kita gitu. Tapi aslinya itu meta. Bahasa Indonesia katanya kan punya 2.000 kosakata. Bahasa Inggris 5.000 kosakata. Bahasa Yunani persisnya 10.000. Ya, jadi memang bahasa-bahasa yang lama itu lebih kaya ya saudara ya. Nah, ayat yang tadi kita baca menunjukkan bagaimana Tuhan itu menyertai hidup saya dan saudara. Bukan cuma di masa kini kita, hari ini kita. Tapi dari masa lalu kita, bahkan sampai masa depan kita. Dia ada untuk menyertai saya dan saudara. Haleluya. Itu sebabnya kita boleh berkata bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam hidup setiap kita. Nah pertanyaannya sekarang, seperti apa bentuknya penyertaan Tuhan itu? Ya, apa yang bisa kami rasakan secara real? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Hari ini kita mau belajar di satu kitab yang terkenal sekali, kitab yang ditulis terakhir sebelum dia dihukum mati, namanya Rasul Paulus. Dia menulis kitab Filipi, Bapak Ibu. Ya, sebab itu pagi ini kita mau Tour de Filipi, bukan Tour de France, ya Tour de Filipi. Saya mau ajak kita melihat 4 ayat di kitab Filipi. Filipi 1 ayat 6, Filipi 2 ayat 6, 3 ayat 6, 4 ayat 6. Ini kebetulan aja loh kok bisa mirip-mirip. Tapi memang ya itulah keajaiban firman Tuhan ya. Jadi 16, 26, 36, 46. Rapat.
Bukan, lain itu ya. So mari kita mulai ya. Saya mulai dengan Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia ini Bapa ya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, di ayat ini Rasul Paulus menekankan, menegaskan kepada jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan itu kuat dalam Tuhan, percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu katanya bukan cuma bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Tapi Bapa itu yang sudah mengerjakan semua yang baik dalam hidup kita. Dia menyelamatkan kita. Ya, Dia itu sanggup bekerja sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Berarti sampai akhir hidup kita, sampai kita masuk surga, Tuhan itu tidak pernah berhenti berkarya buat hidup saya dan saudara. Haleluya. Surga itu tidak PPKM kemarin gala-gala. PPKM level 7 kali ya. Gara-gara 2 malaikat katanya kena COVID. Enggak. No, surga masih selalu terbuka untuk mensuplai, menolong, memelihara, memberkati saya dan saudara. Karena Dia Tuhan, saudara. Yang saya mau katakan ialah begini. Apapun hari ini yang sedang kita hadapi ya. Mungkin masalah keluarga belum selesai, masalah pekerjaan belum beres, masalah lain-lain lagi ya, satu persatu kalau mesti disebutin. Yang membuat kita mungkin sempat berkata begini, apa iya Tuhan bisa tolong? Tapi waktu saudara baca ayat ini, Alkitab berkata Tuhan itu belum berhenti bekerja, terus berharap, terus percaya. Saudara mungkin berkata, suami saya bisa pulang gak sih Pak? Emang pergi 2 tahun gak pulang Pak? Maka saya mau bilang sama saudara, percaya Tuhan itu pasti bekerja buat orang itu. Selama saudara mendoakannya, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Anak saya bisa berhasil gak sih Pak? Aduh, anak kayak gini, sekolah malas-malas, belajar tidak pernah. Ya, selama orang tua mendoakan, masa depan itu di tangan Tuhan. Sebab itu kami harus terus percaya karena Tuhan itu belum pernah selesai dengan apa yang sedang kita alami, saudara. Kita yang pikir so kelar gitu ya, aduh so finish ini, so jalan buntu. Bagi Tuhan tidak ada itu kamu sejalan buntu ya. Selalu ada cara, ada mujizat untuk Tuhan menolong saya dan saudara. Tidak selamanya. Tuhan biarkan kita ada di masa-masa yang susah, ada di lemah kekelaman. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Apapun pergumulan kita, even bergumul soal dosa, saudara. Saudara jangan pernah berkata, aku memang kayaknya gak bisa berubah. Susah. Tuhan itu gak akan pernah berhenti bekerja buat hidupmu. Sampai engkau berubah. Yang siap-siap aja. Kalau tambah keras kepala ya tambah keras juga ya. Apa yang kita alami. Tapi Tuhan itu bertanggung jawab buat setiap anak-anaknya. Karena setiap kita mesti ketemu Dia. Muka dengan muka. Haleluya. Haleluya. Saya ingat. Kalau sudah ke Yerusalem ya, ke Tanah Perjanjian, beberapa dari saudara pasti sudah rindu ya. Pak Hengki ya, Pak Santo dan teman-teman semua yang lain. Karena 2 tahun kita nggak ke sana Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau sudah mau pergi ya, kalau saudara, saya sudah tanya Pak Michael tadi baru tahun depan katanya pergi. Nah kalau sudah ingin tahun ini, ayo bareng saya aja, promosi ya. Promosi ya. Bulan November, ya pas ditanya kapan kebetulan. Bulan November, tanggal 7 sampai 18 ya. Kita duluan aja. Ke sono ya Bapak Ibu ya. Nanti saya ajak saudara pergi ke satu toko, karena cuma toko itu yang jual. Yaitu yang disebut cincin Salomo, Solomon Ring Bapak Ibu. Nah itu satu cerita tradisi Yahudi. Pada zaman dahulu kala katanya ketika Raja Salomo jadi raja. Kemudian dia menemui satu kenyataan bahwa waduh hidup ini begitu luar biasa ya. Tapi dia sendiri sadar ya bahwa dia tuh tidak boleh sampai kebablasan gitu ya. Kalau terlalu bahagia, terlalu happy. Jangan sampai keterusan lah sehingga saya melupakan Tuhan. Tapi kalau saya juga lagi susah, saya juga jangan terlalu merasa terlalu susah, terlalu sedih. Sehingga saya lupa bahwa Tuhan ada. Jadi kemudian bagaimana supaya saya selalu ingat akan hal itu? Dia panggil seorang cendekiawan yang terkenal serba bisa, bikin apa aja bisa, orang pintar. Terus dia begini, kamu bikin saya sesuatu ya yang saya bisa pakai tiap hari. Tapi barang itu biarlah selalu mengingatkan saya. Supaya kalau saya lagi happy banget, saya enggak kebablasan. Tapi kalau saya lagi sedih banget, saya juga enggak terlalu terpuruk dalam kesedihan. Bikinin.
Ya, terserah kamu mau bikinin apa, pokoknya saya mau lihat itu tiap hari. Supaya selalu mengingatkan saya. Si cendekiawan itu berpikir, mungkin berdoa ya. Akhirnya dia buatlah cincin, saudara. Ya, nah kebetulan cincin itu seperti ini Bapak Ibu ya, saya pakai ya. Nah, kok kecil, ini cincin istri saya soalnya, jadi saya pinjam ya, makanya dipakai di kelingking. Yang beliin juga Bu Alin ya. Waktu 3-4 tahun lalu bawa grup Pak Totong ke Holy Land, nah Ibu Alin beliin buat istri saya belum ya, jadi baru istri. Mungkin mesti pergi lagi, baru dapat saya. Bagus ya cincinnya ya. Jadi memang itu cincin lucu ya, di tengah-tengah itu ada yang bisa diputar, jadi bisa dipegang, diputar. Haleluya, haleluya. Oh sudah haleluya di situ. Dan ada ukiran tulisan bahasa Ibrani. Bacanya Gamze Ya'avor ya. Artinya this too will pass. Ini pun akan berlalu. Wow, jadi kalau Salomo lagi susah, dia pegang cincinnya, terus dia baca Gamze Ya'avor. Ini pun akan berlalu. Sudahlah, jangan terlalu sedih. Tapi kalau dia lagi happy banget, terus dia lihat, jangan keterusan, ini pun akan berlalu kan gitu. Jadi kita selalu tahu bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan terlalu sedih, tapi juga kalau lagi diberkati, jangan juga lupa akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kadang orang suka bacanya kebalik ya. Ya'avor Gamze ya. Jadi dikasih informasi gitu kali ya. Jadi cincin ini kan memberikan informasi kepada yang pakai gitu ya. Saudara mau juga ikut nanti ya sama Pak Gem, sama Bu Gem ya. Mungkin hadiahnya yang ikut dapat cincin. Amin ya, mumpung orang yang tidak ada kan kita omongin aja ya. Onsite, serius. Oh haleluya, ya sudah. Berarti nubuatan buat Pak Gembala dan Ibu Gembala. Bapak Ibu itu yang pertama ya, percaya bahwa Tuhan itu yaitu selalu bekerja buat kita. Dan tidak ada pernah kata menyerah di dalam Tuhan. Ya, dia selalu punya cara untuk menolong kita. Itu bentuk penyertaan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Yang kedua, sekarang kita pindah ke yaitu Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sekarang. Nah, cuma memang mesti baca 6 dan 7 biar dapat pengertian yang lebih lengkap ya. Filipi 2 ayat 6 dan 7 berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah, ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Tuhan Yesus katanya telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat-ayat ini menjelaskan begitu besarnya kasih Allah kepada kita umat manusia. Sehingga Tuhan Yesus yang adalah Tuhan 2000 tahun yang lalu turun jadi manusia, merendahkan diri, bahkan mengosongkan diri karena semua atribut kealahannya yang maha kuasa, maha tahu. Dia tinggalin semua demi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Tuhan yang sempurna buat kita. Apa coba yang lebih sempurna dikasih seorang ketika memberikan nyawanya sendiri saudara. Yesus itu dia memang Allah, dia Tuhan, dia firman Allah. Tapi 2000 tahun lalu firman itu mengambil rupa seorang manusia demi menyelamatkan kita orang berdosa. Sekarang Tuhan Yesus kembali ke tahtanya, duduk di sebelah kanan Allah ke posisi yang semula sebagai raja yang layak dipuji dan disembah saudara. Itu Tuhan. Ya kan kemarin tuh rame di TikTok tuh ada seorang artis yang ngomong itu loh, artis yang pemain sinetron itu ya. Kalau sudah suka nonton sinetron, sudah udah gak pernah kayaknya ya. Kalau saya suka perhatiin karena om mama saya tuh suka nonton. Jadi sinetron yang habis Andin itu, Andin apa? Ikatan Cinta ya. Ada sinetron kan yang satu itu ya. Terus ada artis yang suka ngomong gini, apa iya gitu ya. Satu kali dia ngomong gini katanya. Apakah bisa minoritas jadi pemimpin? Bisa. Contohnya Yesus, dari manusia jadi Tuhan. Oh kurang bergaul, kurang belajar ya Bapak Ibu ya. Yesus itu bukan manusia dan jadi Tuhan. Tapi dia Tuhan jadi manusia demi kami semua yang percaya. Dan sekarang dia kembali kepada tahtanya sebagai Tuhan atas semesta ini. Haleluya. Nah sekarang responnya apa kalau gitu? Kalau memang kita sudah mengalami kasih Tuhan yang sempurna di mana nyawanya dia berikan buat kita. Maka saya percaya
Salah satunya ini saudara. Coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Saya percaya ini respon kita karena kita menyadari betul kasih Tuhan begitu sempurna buat hidup saya dan saudara. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alkitab berkata sekarang kita punya Roh Kudus gara-gara kita lahir baru terima Yesus. Roh kita yang mati dihidupkan kembali oleh Rohnya yang kudus. Sehingga kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Nah sekarang kata Tuhan Yesus, kita telah dibeli oleh apa? Oleh darahnya. Jadi yang dibeli itu kita, karena hidup ini kan milik kita saudara. Dan Tuhan sudah beri kehendak bebas, karena hidup ini adalah kepunyaan kita sendiri. Cuma kalau Tuhan tidak tebus kita, kehendak bebas kita itu akan selalu membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan. Maka Tuhan mati, bayar harganya buat keselamatan. Sehingga Tuhan berkata, sekarang hidupmu bukan milik kamu lagi ya, milik aku. Aku sudah beli kamu lunas dengan darah Tuhan Yesus. Maka Tuhan bilang sekarang muliakan aku dengan hidupmu saudara. Bulan lalu saya ditugasi ke Manado ya. Di Manado itu ada cerita yang ada cerita dari satu desa namanya Desa Woloan. Desa Woloan itu di kota Tomohon ya. Kalau Tomohon mungkin sudah sering dengar ya, ada pasar yang jual segala macam hewan itu ya. Nah dekat situ ada Desa Woloan. 30 tahun lalu itu desa yang terkebelakang karena ya jalannya rusak, bolong-bolong ya. 10 tahun terakhir ini aja maju karena sudah dibikin jalan tembus ya. Dan sudah diaspal dan mereka itu mengekspor rumah-rumah panggung yang bagus-bagus itu Bapak Ibu. Nah ceritanya katanya sore itu ada seorang pendeta yang naik motor bersama istri mau pergi ke gereja untuk melayani ibadah sore di gerejanya. Cuma dia lupa daerah itu habis hujan. Jadi itu jalan-jalan ada genangan-genangan air, lubang-lubang ketutup sama air. Tiba di satu lubang itu ban depan masuk, lalu kebalikan, jatuh deh tuh berdua ya. Untung gak ada yang lihat kan gitu ya. Kalau ada yang lihat kan malu banget ya. Si pendetanya cepat-cepat berdiri, dia angkat motornya, dia bawa ke pinggir jalan. Tapi nyonya masih di tengah jalan. Ada tadudu ya. Karena jatuh kan, sambil nahan sakit kali belum bisa berdiri. Waktu si nyonya lihat si pendetanya malah angkat motor bawa ke pinggir, nyonyanya marah kan. Pendeta apa kamu? Bukannya istri yang diangkat malah motor yang diangkat katanya. Apa jawab pendetanya? Mama kan so lunas dengan darah Yesus katanya. Ini motor belum lunas mak. Cicilan masih banyak, kata gitu. Ya ampun, kalau mama kan so lunas, ini motor belum lunas. Bapak Ibu, itu cerita bagaimana ya kita ini so lunas semua ya. Dibayar dengan darah Tuhan Yesus untuk pengampunan setiap dosa kita. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Bapa. Karena upah dosa maut. Dan itu hukum yang tidak bisa dicabut, itu berlaku universal. Tapi bagaimana supaya kita itu tidak dihukum? Kata Tuhan Yesus, Papa biar aku yang mati buat mereka. Dan sekarang Tuhan berkata, nah hidupmu milik aku. Kita harus muliakan Tuhan dengan hidup kita. Haleluya. Saya berdoa hari-hari ini biar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya kita semua kan orang yang diselamatkan ini ya. 2 tahun kan kita luput selalu ya Bapak Ibu ya. Tinggal beda jurusan aja kan kita ya. Semua sama-sama universitas COVID. Cuma beda fakultas ya gak sih? Ada yang Alpha, Delta. Nah, kalau saya sempat Omi kemarin. Tapi tambah kemarin kan tambah ringan. Puji Tuhan. Lulus semuanya. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu mari kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Sekarang kita pindah ke Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-6 dan 7 ya. Filipi pasal 3 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 saya baca buat saudara. Firman Tuhan berkata begini. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat kata Rasul Paulus. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Kalau saudara baca kitab Filipi pasal 3 ini, Paulus sedang membicarakan satu tema, yaitu yang namanya keutamaan Kristus di atas segala-galanya. Dia bilang gini sama jemaat di ayat 1. Jemaat, kalau boleh bermegah, ayo ya. Saya ini katanya, kalau boleh diizinkan bermegah, saya ini orang Yahudi asli. Bahasa Yunani, bahasa Indonesia, tapi kan bahasa aslinya I'm Hebrew of the Hebrews katanya. Orang Ibrani asli, maaf ya kalian mungkin masih sudah campuran kan. Tapi saya ini papa mama masih asli Yahudi, Ibrani. Dari suku Benyamin, hari ke-8 disunat. Dalam melayani hukum Taurat, ya agama saya nggak ada cacat. Paulus, saudara-saudara. Tapi waktu aku ketemu Tuhan Yesus katanya, dan mengenal dia, ya ampun, semuanya itu yang aku anggap dulu tuh hebat semua itu. Nggak ada artinya, bahkan ku anggap rugi. Di ayat berikutnya dia bilang sampah malah. Cuman kata sampah itu dipakai kata kotoran, persisnya kotoran manusia malah dia bilang. Jadi itu semua kotoran ya dibandingkan dengan Kristus. Saudara, ya artinya apa saudara? Tuhan itu begitu mengasihi kita, menyertai kita. Tapi saudara, respon kita saya percaya juga kita mesti belajar untuk selalu menomorsatukan Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Karena dia sudah terlebih dahulu ya melakukan itu buat kita. Maka sekarang Tuhan mau juga kita menomorsatukan dia. Saudara-saudara suka bertanya kan begini ya, Pak bagaimana supaya saya memiliki hidup yang balance ya. Aduh ini kan banyak urusan, banyak kepentingan. Bagaimana supaya saya memberi porsi yang tepat untuk keluarga, pekerjaan, hobi, jalan-jalan. Kan semua itu perlu ya. Semua itu mesti ada supaya hidup ini berwarna. Ya gak ngebosenin. Tapi bagaimana supaya semua itu pas? Saya mau bilang rumusnya cuma satu. Taruh Tuhan Yesus di tengah-tengah. Taruh Yesus sebagai the center of our life. Maka saudara kan selalu bisa melihat semua itu dengan porsi yang tepat. Kan semua enggak mesti dikasih 10%, 10%, 10%. Oh enggak dong, yang ini mesti lebih. Tapi selalu cara pandangnya dari sudut pandang Kristus. Maka kita akan bisa mengatur hidup kita dengan benar. Cara yang paling sederhana untuk menomorsatukan Kristus dalam hidup kita, yaitu bisa terlihat dalam hal kita beribadah, saudara. Maka saya bersyukur, saya datang di tempat ini, wih sudah rame. Tadi saya godain Pak Michael dan Pak Santo. Udah bisa 2 kali nih gitu ya. Karena sudah penuh kan gitu. Tapi itulah saudara, saya percaya saudara yang hadir kan karena sudah tahu ya. Beda kan memang ya rasanya ibadah onsite dan online. Haleluya. Oh iya beda. Beda lah. Hadiratnya ya toh. Oh di rumah juga bisa kok. Ya coba datang dulu. Di rumah memang bisa tapi tentu kalau saudara memaksa ya, memang mana ayatnya mesti onsite, jangan online. Oh ada, kalau mau dicariin mah ada. Tak kasih ayatnya ya, saya baca hanya buat saudara ya, mau usah cerita-cerita yang lain. 1 Korintus 13 ayat 12, saudara ini ayatnya kalau saudara maksa mesti onsite, jangan online. Sebaiknya jangan online ya, kecuali memang saudara sakit atau saudara berhalangan ya, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sehat-sehat, apalagi sudah booster, kenapa mau di rumah terus? Pengerja saya itu ya, saya sempat tegur karena udah gak datang, kamera off cam pula. Ya kan? Udah gitu abis ibadah sudah selesai setengah jam berlalu, kameranya, handphonenya masih nyala gitu. Ketahuan kemana ini coba ya. Lagi goes atau lagi mandi nih. Ibadah udah selesai, handphone belum mati-mati saudara. Nah 1 Korintus 13 ayat 12 ini ayat bagus nih ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin. Kan saudara kalau nonton di YouTube ya atau di mana tuh? Di handphone kan itu cermin semua kan, layar kaca handphone. Itu suatu gambaran yang samar-samar, of course yang nonton online samar-samar. Sudah tahu ini baju warna apa? Yang di online mah gak bakal kelihatan yang warna hijau ini Bapak Ibu. Ya cuma lihat biru atau abu-abu kali ya. Hijau Tosca kalau udah masuk kamera jadi biru. Ya cuma onsite yang bisa tahu hijau Tosca kan gitu ya. Samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Onsite tuh muka dengan muka. Haleluya. Maksa banget kayaknya gue ya. Ya ayatnya. Tapi kira-kira begitulah. Saudara, saya selalu bilang sama jemaat, kita mungkin bisa bertumbuh kalau cuma online terus. Di onsite kita ketemu, ya ngomong. Kadang-kala orang ngomong sama kita rada nyinyir. Tahu gitu gak ke gereja, dinyinyirin gue datang. Loh justru itu bagus. Berarti kan mendewasakan kita.
Pendewasaan itu terjadi ketika kita bersekutu dengan yang lain. Ada salah paham, tapi kemudian kita belajar, sudahlah, tidak usah diperpanjang. Ampuni aja ya, seperti AC yang mati ya. Udahlah wis lah, AC doang. Tapi kalau di rumah bagaimana sudah bisa bertumbuh ya tuh, udah cuma di Zoom, off cam pula saudara ya. Susah ya. Ada 3 fungsi utama gereja kan. Memang bisa jadi 5, jadi 7 turunannya, tapi yang premiernya itu 3. Gereja itu punya fungsi, yang pertama marturia, 2 diakonia, 3 koinonia. Bersaksi, berbagi, bersekutu. Bersaksi memang bisa secara online ya. YouTube kita pasti sangat memberkati orang-orang yang melihatnya. Kita bisa melayani, menginjil orang lewat YouTube. Ya toh. Berdiakonia, berbagi. Oh bisa juga. Sekarang kan ada M-Banking, ada QRIS, tapi walaupun begitu kan waktu kita mau tolong kadang-kadang kan kita mesti periksa ya, bener gak sih mesti dibantu gitu. So kadang mesti tetap onsite. Tapi yang namanya koinonia, bersekutu ya toh, itu mesti ketemu saudara ya. Gereja didesain untuk bersekutu seperti ini. Yang setuju katakan amin. Saudara melakukannya, saudara membuktikan bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Cari Tuhan dulu, baru jalan-jalan kan gitu ya, baru yang lain-lain, hobi dan sebagainya. Ya, itu bukti bahwa kita menomorsatukan Tuhan. Satu hari Yesus mencela orang Efesus ya, di Wahyu pasal 2, yaitu ketika mereka meninggalkan kasih yang semula. Aku tahu kamu tuh rajin, pintar, tapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Bahasa Yunaninya protos ya, protos tuh artinya nomor 1 the best, nomor 2 the first. Indonesia ambil yang arti nomor 2 the first. Tapi nomor 1-nya artinya the best, kasih yang terbaik. Sebab itu saya rindu saudara ya. Kita sedang masuki new normal, mari kita kembali memberi yang terbaik buat Tuhan. Melayani yang terbaik, memberi yang terbaik, haleluya. 2 tahun kemarin saya lihat banyak tuh jemaat ya. Mentang-mentang online, persembahan juga itu tertunda ya. Saya enggak bilang enggak dikasih, enggak, tertunda aja ya. Tertunda. Itu bahasa halus dari tidak memberi ya. Tertunda. Tapi biarlah kita normalkan kembali karena kita mencintai rumah Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir sebelum kita kepanasannya, Ibu, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan saya mau baca sampai ayat 7 biar lengkap. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, hari itu Paulus menegaskan kepada kita semua jemaat Tuhan, bahwa kita tuh jangan khawatir dan jangan takut. Ya, karena our God katanya is a God of peace, Allah damai sejahtera. Why you worry katanya, kenapa kamu khawatir? Hari itu bahkan dia lagi menasihati jemaat karena jemaat tuh begitu khawatir dengan dirinya. Hari itu Paulus di penjara, kemudian dia sedang menghadapi ancaman hukuman mati dari Nero yang digantung-gantungin gitu. Ini dihukum apa dilepas ini katanya. Yang ketiga, dia sedang menghadapi perpecahan dalam jemaat karena muncul pengajar-pengajar palsu. Yang keempat, oh ada orang nanya gini, dia rasul bukan sih? Jadi dia lagi pusing, jemaat juga pusing sama dia. Dia bilang, jangan khawatir, jangan khawatirin saya. Kamu juga ya, jangan khawatir. Kalau khawatir doa sama Tuhan katanya. Maka dia akan memberikan kamu damai sejahtera di hati dan pikiranmu. Artinya saudara, waktu kita mengikuti Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan dalam hidup kita untuk khawatir dan takut. Sebab kita punya Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Di ayat berikutnya dia bilang gini, ayat 13 Filipi 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Satu hari, saya tutup dengan cerita ini ya. Satu hari saya pernah dengar cerita tentang satu yang ditulis di majalah Reader's Digest ya, versi bahasa Inggris, tentang seorang petani di Amerika Serikat, farmer, yang mau pulang ke rumah dari pertaniannya. Dia nyetir mobil buru-buru ya,
ingin cepet-cepet pulang, mungkin ada acara keluarga. Tapi di satu tikungan jalan mobilnya terperosok ke got. Ternyata gotnya berlumpur. Jadi dia tidak bisa keluarin mobilnya. Waduh, mungkin bukan full real life ya. Jadi tambah digas, tambah selip. Akhirnya dia nyerah juga. Dia tungguin pinggir jalan. Kali-kali ada temannya yang mau lewat supaya nanti bisa ditarikin mobilnya. Sejam 2 jam ditungguin, ada yang lewat di jalan itu. Waduh, ini mah bisa nginep di jalan ini katanya. Mobil di got, rumah masih jauh. Tapi dia tetap sabar menunggu, agak sorean dikit, lewat juga temannya di jalan itu. Tapi bukan bawa mobil, cuman bawa kereta kuda. Mungkin karena rumahnya gak jauh kali ya. Sekalian mungkin ya ada yang lain-lain. Jadi cuman kereta yang oleh seekor kuda. Tapi dia stopin juga. Bro, bisa tolongin gak tarikin mobil saya pakai kuda kamu? Ntar kita berdua dorong. Kata temannya, don't worry. Kuda saya ini bisa narikin mobil kamu kembali ke jalan. Oh ya, liatin aja katanya. So temannya turun, ambil tali, ikat ke gerobak, ikat ke mobil, dia naik lagi ke atas gerobak, ambil cambuk, terus dia pukul kudanya. Sambil teriakin namanya kan. Diego, go! Diego, maju katanya. Kudanya mulai ambil ancang-ancang. Ternyata berat, gak ketarik lah. Dia teriakin lagi kudanya. Alberto, go! Bunyiin cambuknya. Tetap gak ketarik, dia teriak lagi. Rudolfo, go! Aduh, tetap gak ketarik. Terakhir dia teriakin nama cewek, saudara. Jessica, go! Ternyata kuda itu bisa loh. Tarik itu mobil keluar kembali ke jalan. Jadi dia thank you banget sama temennya. Aduh thank you ya bro, kalau kamu gak ada kamu gue gak bisa pulang. Kata temennya, never mind, biasa aja. Tapi bentar, gue penasaran sama lo. Kuda lu tuh namanya ada 4 ya? Kok lu teriakin 4 nama sih? Terus dia bilang gini, gue kasih tahu ya. Kuda saya ini cuma 1, namanya Diego. Namanya cuma 1, Diego itu. Cuman gue kasih tahu ya, kuda gue nih buta. Gue udah perhatiin kalau dia cuma diteriakin nama dia terus bebannya berat, dia gak mau narik katanya. Tapi kalau gue teriakin 4 nama lain, udah gitu ada nama cewek 1, itu dia semangat sekali katanya. Mungkin kudanya berpikir begini kan, biar buta-buta gini jangan malu-maluin lah ya, ada cewek sebelah gitu kan. Padahal mah dari dulu sampai sekarang dia narik sendirian, ya ampun ini tuannya ngeprank kudanya berarti ya. Nah moral of the story katanya, itulah the power of kebersamaan. Ya sih, kita itu kalau sendiri kan memang gampang capek ya, gampang lelah, gampang nyerah. Tapi kalau ada yang nemenin ya, teman-teman baik, sahabat-sahabat, hopeng-hopeng pada bantuin, pada deket minimal. Ya toh, adalah kita kan semangat. Saudara-saudara saya mau kasih tahu, sekalipun mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin orang yang kita pikir bisa kita, ya bisa minta tolong, meninggalkan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Yang menyertai kita di masa lalu, masa kini dan masa depan kita. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita datang sama Tuhan, para pemain musik boleh kembali. Kita mau berdoa ya, masuk bulan Juli pasti ada berkat baru, mujizat baru, pertolongan yang baru Tuhan nyatakan buat kita. Karena dia selalu baik, haleluya, minta C Pak. Haleluya, haleluya. Oh rabahandaralaba, kanalabaralaba, C ya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Engkau selalu setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Katakan lagi, all my life, yeah. All my life you have been faithful. You always faithful, oh Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of
of God. Once again, all my life. All my life you have. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sembah ikan aralaba-ralaba. Hallelujah. Kita namanya shane. Nora baba baya shano. Umino namanya no. Sungguh baik, kau sangat baik selamanya. Kasih setiamu melingkupi kami. Hari ini bahkan kami berjumpa denganmu. Haleluya, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang perkasa. Mari berdoa. Berdoa sama Tuhan, minta apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan. Bahandara, menyatakan kuasa-Mu, nyatakan berkat-Mu Tuhan, nyatakan kesembuhan, nyatakan pemulihan, nyatakan mujizat Tuhan. Sebab hanya sama Tuhan kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sanggup. Jika namanya namo Raba ya shane. Oh berkati gereja ini ya Tuhan. Kami semua mau selalu setia mengikuti Engkau, karena Engkau selalu setia bagi kami. Nyawa-Mu Engkau berikan bagi kami. Apa yang bisa kami lakukan Tuhan selain memberi yang terbaik bagi Tuhan, hidup kami, pelayanan kami, persembahan kami. Biarlah itu semua memuliakan Tuhan. Karena kami cuma bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kami balas kepada Tuhan. Kami seperti orang membayar hutang yang tak pernah akan bisa lunas. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pemimpin kami, orang-orang yang kami kasihi. Berkati keluarga kami ya Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah. Berkati Tuhan Yesus. Ini tahun di mana kami boleh melihat sesuatu yang baru Tuhan kerjakan. The year of a new paradigm. Di mana Tuhan bekerja dengan cara yang baru, dengan cara yang ajaib. Kami percaya pemulihan pasti terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Diberkati sama-sama katakan. Amin. Haleluya.